Rians, apa kabar? Selamat Natal dan Tahun Baru ya. Tahun baru. Udah lama ya. Karena ya kesibukan masing-masing guys. Ayo ke Bali ya kemarin. Iya, Tahun Baru ke Bali. Ya, biar bersama keluarga dulu. Kakak juga kan ya, sama keluarga juga ya. Semoga yang lainnya juga selalu happy dan selalu bersama keluarga dan temannya. Dan jangan masa sendiri lah. Gitu. Ya nggak sih? Kan ada Ayu. Lanjut. Nah, konten kali ini kita mau ngomongin konten penasaran. Sebenarnya berawal dari penasaranku juga sih. Kenapa kakak di setiap konten gitu ya, kakak selalu kayak haha gitu, kayak ngeluarin suara-suara itu tuh maksudnya gimana sih kak? Suara haha gitu ya. Iya. Itu sebenarnya salah satu cara gue untuk mendeteksi astral. Mendeteksi astral karena astral ini kan di dimensi lain. Nah untuk berkoneksi ke dimensi lain itu kita harus melalui frekuensi juga. Oke, ini tuh ada di step paling awal ya kak? Iya, jadi jembatannya itu di frekuensi. Di saat kita mau berkoneksi ke dunia mereka atau berinteraksi dengan mereka gitu. Nah konsep hanya ini yang gue keluarin bukan mungkin yang kalian dengar secara indera pendengaran kalian hanya suara kan. Iya suara. Nah tapi di versi gue di saat gue high itu frekuensi gue bekerja gitu untuk mendeteksi astral gitu. Nah jadi ada beberapa hal kegunaan dari kita mengeluarkan frekuensi dari suara. Satu buat mendeteksi astral. Kedua, buat meningkatkan gelombang energi frekuensi ini. Misalkan kita astral projection bareng nih. Nah, terkadang kan yang namanya mereka kan kadang kecapean. Nah, itu bisa gue tingkatin energi mereka. Mereka tuh siapa? Ya, Si mungkin, astral itu? Tim gue lah. Tim gue yang ada di detektif astral gitu kan. Oke. Bisa meningkatkan koneksi frekuensi mereka. Takutnya kan ada yang lagi tinggi, ada yang lagi redup gitu loh. Menyamakan frekuensi. Nah, ya. itu bisa juga. Jadi kayak meningkatkan gelombang frekuensi supranatural yang menuju ke dimensi lain. Itu fungsi yang kedua lah. Nah, yang ketiga itu untuk berkomunikasi dengan si astral tersebut. Bukan hanya mendeteksi tapi berkomunikasi. Caranya? Nah, di saat gua high itu kan yang bekerja energi roh gua di situ. Itu kayak pecah roh gitu, kayak keluar roh gitu ya? Iya, terkadang kan di saat gua nggak melakukan hal itu, informasi itu kayak putus-putus, kayak kalian denger radio tapi putus-putus, kresek-kresek. Oh oke. Gitu kan. Mirip itu ya? Nah, tapi di saat gua mengeluarkan frekuensi H tadi melalui dari suara gua, fokus sinyal tuh akan lebih kuat. Akan lebih kuat dan pada akhirnya gue mendapati komunikasi yang jelas lah. Nah itu untuk yang kenapa gue suka melakukan tindakan H tadi. Oke. Dari suara. Di situ. Mungkin manusia yang umumnya kan kalian kan menangkap itu secara indera telinga aja ya. Tapi di saat kalian menutup mata energinya pasti berbeda. Nah karena konsepnya itu kita bermain di dunia supranatural harus bermain di dunia frekuensi dan energi juga. Tapi kalau aku baca juga ya kak, di komen-komennya itu banyak yang kayak ngerasa sesuatu ketika kakak ngelakuin hal itu, entahlah dia ngerasa kok aku jadi panas ya ininya. Itu reaksi apa sih kak? Nah kan kalau mereka ada kuasa gelap atau energi demonster atau ada astral negatif itu pasti bereaksi karena frekuensi gue kan bentrok gitu ya? Positif. Nah di saat mereka bereaksi berarti kan ada pertentangan dong di situ. Di situ. Makanya kadang-kadang beberapa orang kayak nggak nyaman gitu. Berarti di sininya bisa ada eksistensi makhluk negatif atau bisa aja dia ada dikuasai sama sebuah energi demonster yang pernah kita bahas. Di situ. Terus kadang-kadang untuk mendeteksi konsep mendeteksi yang lain biasanya gue menggunakan kayak tepukan gitu kan. Tepukan kayak gini. Nah, tepukan kayak gini nih ini sama mengeluarkan gelombang frekuensi. Jadi misalkan ini dipakai untuk penanganan kalau kita mendeteksi rumah atau suatu tempat di mana astral tersebut menghide energinya dia atau menyembunyikan energinya dia nih. Oke. Nah jadi pada akhirnya seolah kayak nggak ada apa-apa di rumah itu. Oh mereka sering melakukan itu ya? Bisa karena mereka tahu terkadang kan si astral ini tahu niat dari yang punya rumah bahwa mereka akan diusir misalkan. Mereka tahu dan tindakan penyelamatan mereka adalah menyembunyikan eksistensi dan energi mereka.
Tapi tetap mereka nggak bisa sembunyi sama gelombang frekuensi gitu. Misalkan mereka di balik lemari gitu, di balik tembok, itu langsung terasa. Itu kayak kejut gitu buat mereka. Apa gimana? Kayak dia tuh deteksi radar konsepnya. Gitu. Kalau nggak pakai tepuk tangan, pakai injekan kaki kadang-kadang. Oke. Jadi ada getaran juga kadang-kadang kita nggak bisa ngedeteksi dia di tembok, di belakang lemari atau di mana gitu, atau di genteng gitu. Kita bisa deteksi di vibrasi, getaran. Nah, di getaran ini mengeluarkan frekuensi dan getaran juga. Nah, itu kita bisa merasakan juga. Di situ. Itu berarti kakak metode yang dipakai untuk memvalidasi suatu eksistensi astral entah itu di badan atau di tempat gitu. Itu benar gitu ya kak ya? Iya. Oke. Emang punya pengalaman kak, misalnya si astral itu bersembunyi atau gimana? Atau Jadi untuk orang yang udah pro di bidang supranatural harusnya punya prosedur kan. Nah prosedur ini yang gue pakai di lapangan gitu, di situ. Karena baik lagi kan kita berhubungan dengan sesuatu yang sangat amat halus banget secara energi. Jadi kalau kita nggak bijak, nggak detail, ya udah kita pasti gampang kemanipulasi tentang eksistensi mereka sih intinya. Di situ. Memang mereka untuk orang umum atau manusia umumnya itu memang nggak bisa dilihat pakai mata, emang bener, gitu loh. Dia tuh bisa dilihat yang paling jelas menggunakan mata batin. Tapi kalau dengan mata melihat itu mereka tuh kayak sebuah hologram, kayak tembus, tapi pergerakannya cepet, gitu. Makanya kadang-kadang orang selalu melihat kayak melihat eksistensi itu kayak di ujung mata, di mana gitu. Di situ masih bisa kelihatan tapi kayak sekilas di situ. Jadi konsepnya ada metode-metode yang mungkin bisa kalian pakai untuk pemain supernatural yang kalian bisa ngikutin ke Adam, nggak ada masalah sih. Yang penting kalian lebih teliti lagi aja gitu. Oke kak. Di situ. Nah pertanyaannya, kalau misalnya pelaku supranatural kan bukan harusnya ya, aku nggak tahu gimana detailnya, tapi rata-rata mereka bisa melihat visualnya dong. Kenapa mereka perlu metode itu untuk ngelihat eksistensi astral? Kayak gini. Nah, yang harus diluruskan di sini sebenarnya memang nggak ada pelaku supernatural yang melihat pakai mata jelas tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada, memang nggak ada. Mata jelas ya kayak gue ngeliat lu, nah nggak di situ. Jadi ibaratnya tuh kita memasukin dunia kebatinan atau dunia roh. Jadi intinya kalau orang seperti Adam itu kesadaran gue bisa kesadaran ke otak, bisa kesadaran ke roh gue. Nah di saat gue melihat eksistensi itu berarti kesadaran gue itu masuk ke kesadaran roh gue. Ngerti gak? Jadi mata otak gue nggak akan melihat langsung seperti ini, tapi kesadaran roh gue melihat. Ngerti kan? Itu hanya berlaku di kakak atau setiap orang tuh beda sih? Semua orang sama sebenarnya. Selama dia sama-sama makan nasi sih sama daging. Kecuali dia udah makannya kerikil, gue udah mungkin udah beda. Kan kaca kan? Di situ. Jadi untuk orang pelaku supranatural sejati itu sebenarnya kesadarannya bisa kadang ke rohnya, kadang ke otaknya. Di situ. Bukan semuanya itu dicek berdasarkan panca indera, terutama mata mereka enggak. Enggak. Kalau dia bilang, wah gue ngeliat jelas banget nih kayak orang segala macam, berarti dia bohong udah. Oh gitu ya? Oh, iya. Terkecuali untuk iblis fisik yang pernah kita bahas. Atau kita sebut ya sementara alien lah. Ya itu mungkin jalurnya beda. Kita ngomongin astral nih. Astral konsepnya seperti itu. Tapi untuk iblis fisik, ya itu pun masih gue cari tahu. Tapi gue rasa indera penglihatan gue bisa melihat dia. Ulangi lagi untuk pelaku supernatural yang pro banget, dia harusnya mengerti bahwa kesadaran kita itu bisa berpindah. Kalau kita pengen ke dunia lain, berarti kesadaran kita ke hati atau roh. Bisa switch gitu bisa ya? Bisa switch di situ. Poinnya di situ. Bisa detailin nggak, maksudnya kesadaran roh tuh kayak gimana? Kesadaran roh adalah lo nggak akan pikir pakai otak lo. Jadi kakak harus berada di posisi yang tenang. Contoh, gitu atau gimana? Nggak harus tenang. Contoh gini, di saat gue ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan pakai mata gue,
yang gue nggak lihat pakai mata tapi gue melihat dia ada. Itu aja udah bukan otak gue dan indera gue yang bekerja, tapi kesadaran roh gue udah yang bekerja di situ. Nah, gue melihat kayak ada misalkan penyakit di tubuh orang, padahal secara mata fisik gue nggak bisa nemu organ tubuh dalamnya dia kan, tapi gue lihat ada sesuatu tuh di perutnya dia atau di tangannya ya dia atau di kepalanya dia gitu kan. Di situ ada sebuah momen gitu ya? Iya, ada sebuah momen kayak gitu. Sebagai konsultan waktu itu udah lama banget sih, 2013 gue ngelihat di telapak kakinya dia tuh ada retak-retak. Maksudnya yang ada, kakak lihat tuh beneran gue kayak nggak tahu kayak ada retak di kaki telapak kakinya dia, tapi gue kan nggak tahu apa dan gue belum tahu ada penyakit yang kayak gitu. retak. Nah, Kakak ngeliatnya kayak hologram gitu? bukan hologram, lebih ke konteks adalah lo pernah melihat misalkan gue melihat patung ini, Iya. nah terus di otak gue melihat itu. Oh, Ngerti nggak? ada visi di otak sendiri Nah gitu. makanya itu udah kesadaran roh tuh ngomongnya gitu. Oke. Di situ. Nah gue tanya dong, Mbak itu kaki kenapa ya? Saya ngeliat vision kayak kakinya retak-retak itu kenapa? Dia sampai kaget. Tuh, Mas Adam bisa lihat ya? Emang kenapa Mbak? Ya gue kan nggak tahu. Nah, ternyata dia punya penyakit, lupa namanya penyakitnya apa, yang kayak itu telapak kakinya jadi kayak gampang keropos gitu loh. Padahal masih muda. Gue nggak tahu apa. Di situ dia jelasin bahwa dia punya penyakit itu. Pas di ronsen kayak ada retak pecah gitu loh. Itu penyakit medis berarti? Medis. Oh, kakak bisa ngeliat penyakit medis juga? Ya kan konsepnya kesadaran roh. Jadi ada yang mungkin garis besar kita dapat, ada yang juga yang loss, nggak detail banget gitu. Kan bukan ngeliat pakai mata telanjang di situ loh. Oke. Konteksnya kan menggunakan konsep kayak kesadaran roh, kayak ibarat lo ke scanning, energi scanning tek 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 tek, tek gitu kan. Semua kedetek. Ada yang mungkin yang loss, ada mungkin kedetek di situ. Kalau hal-hal kayak gini tuh kakak bisa tidak disengaja atau memang bisa ngedetect gitu? Kalau yang kakak yang sekarang? Ya sebenarnya modenya dua-duanya, kadang-kadang sengaja, kadang-kadang nggak sengaja gitu loh. Pokoknya di situ. Oke. Namanya sebuah energi kadang-kadang kan kita nggak bisa terlalu bisa ngatur. Gitu. Kadang kita diem aja yang kerja langsung ini, langsung kesadaran roh gitu kan. Makanya kadang-kadang gue pada akhirnya ngakali nih supaya nggak terlalu berfokus pada kesadaran roh gue kan. Terlalu berat ke kesadaran roh lo itu. Kesadaran roh tuh maksudnya termasuk perasaan gitu juga? Iya semua. Kalau kita tidak mengalahkan kekurangan atau negatif kita sebagai manusia, ini ngontrol akan susah ngontrolnya. Misalkan gue masih ada konsep kayak masalah, galau, kesepian, wah ini akan jadi masalah yang rumit banget, rumit banget. Karena di saat itu masih ada, ya lu mau harusnya pergi kesadaran lu harus dari hati ke otak itu akan susah mindahinnya. Karena lu akan mengingat ya masa lalu lo segala macam bla 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 bla, ngerti kan? Ini akan sulit, ini akan jadi beban. Ibaratnya tuh kayak yang kesadaran lo mau ke atas jadi sulit. Ngerti, nge-switch antara otak dan perasaan. Nah, tapi kalau hati lo nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kayak flat, ya beban lo enak nih turun. Di situ. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya orang tuh nggak paham, cuman paham di pikiran itu selama ini kayak cuman melihat kayak mata telanjang, itu sebenarnya enggak. Di situ. Jadi memang bisa melihat dengan mata telanjang tapi secara hologram dan itu pun nggak sesering mungkin. Jadi penasaran kan ada orang-orang yang memang katanya bisa ngeliat tuh jelas banget gitu. Itu berarti beda hal ya sama yang roh tadi ya kak? Itu katanya dia. Oh, oke. Kata fakta di supranatural hukumnya emang seperti itu. Itu kan kata dia. Ya dia bisa lah promosi tentang dirinya dia, tapi hukum supranatural memang berlakunya seperti itu. Di situ. Makanya terkadang dalam sebuah kondisi misalkan ada 5 orang jalan nih dalam satu perjalanan, yang lihat 1 orang, yang lihat 4-nya nggak ngeliat. Nah konsepnya kayak gitu. Karena si 1 orang ini mempunyai sensitivitas di hatinya dia untuk mendeteksi dunia lain. 4 ini lagi enggak. Makanya si 1 melihat, 4-nya enggak melihat. Cuman merasakan kadang-kadang. Oh ya kok serem ya, kok merinding ya. Ngerti kan? Di situ. Harusnya kan kalau dia mata telanjang, maksudnya mata yang bukan mata batin, mata indera kita. Di saat 1 melihat dia semua melihat. Oke. Kalau misalnya kakak tadi ngomongin soal, kan kakak pakai gelombang itu untuk
menjadi satu frekuensi lah ya. Iya. Untuk masuk ke dimensi lain gitu ya, dimensi lain. Dia kayak media Ya untuk masuk ke dimensi yang lain. Jadi kita penyamaan frekuensi gitu. Benar gitu ya. Sama di saat kamu pengen ngubungin orang di luar negeri pakai sinyal frekuensi kan. Iya benar. Sama. Tapi kayak yang aku lihat kan nggak semuanya melihat hal yang sama kan. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin dimensi lain, kita ngelihat satu eksistensi gitu. Kan nggak satu ngelihatnya kuntilanak gitu. Iya. Konsepnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang kuntilanak, ada yang ngelihat Bill Gates gitu. Bill Gates atau apapun gitu ya. Itu gimana tuh? Terkadang gue nyebutnya apa? Convert ya atau konversi. Terkonversi. Iya, sama-sama. Ke semua database kita. Nah, database kita taunya apa nih? Database kita taunya pocong misalkan. Ya udah yang kita lihat pocong, tapi di database gue ngelihatnya dia adalah jin. Ya, memang dia jin. Ngerti kan? Iya. Ngerti kan? Kecek ke database kita. Oh, database dia misalkan dia ngeliat kayak wewe gombel. Ya udah kelihatan wewe gombelnya. Tergantung database kita nyimpennya apa. Oke. Berarti gitu. Dari eksistensi itu sendiri sebenarnya punya fisik yang benar-benar fisik atau enggak sih? Apa dia cuma emang energi aja? Balik lagi kan, dia mengirimkan atau dia terpantulkan frekuensi yang kita kirimkan tadi, atau dia mengirimkan frekuensi sinyal mereka. Otomatis kan terkonversi kan versi kita kalau untuk yang orang umumnya. Tapi kalau orang yang imannya kuat, naluri dia bisa bekerja. Nah, naluri ini cuma bisa didapat sama orang-orang yang punya iman tinggi. Karena dia pasti terkoneksi sama energi Tuhan. Nah, pada akhirnya sinyal ini nggak terkonvert versinya dia, tapi versi yang sebenarnya dengan nurani roh ini, ngerti kan? Jadi kayak nurani ini di dalamnya lagi punya data lagi nih ibaratnya, punya data-data menerjemahkan yang benarnya gitu loh. Nah di energi nurani ini misalkan pas dia berubah misalkan menjadi sosok seorang putri atau seorang raja, seolah-olah dia mengirimkan gue tuh adalah seorang putri gitu ke gue. Nah kalau gue yang masih umum, manusia umum, gue tuh hanya kayak menganggap dia tuh ya udah gue ngeliat sosok ratu, iya kan, sosok ratu atau sosok siapapun itu. Tapi di saat gue punya nurani iman, database gue akan ngecek ini siapa sebenarnya. Pas gue cek ternyata ya dia bangsa jin. Dan rupanya nggak seperti itu aslinya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mainnya di sini tuh kebenaran absolutnya susah juga ya kayak. Ya balik lagi makanya gue bilang kalau orang-orang di sini kalau nggak ada iman jangan main di sini, saran gue sih. Apalagi imannya lebih mengutamakan ego, udah selesai dah di situ. Karena di ego tuh nggak akan ada iman, imannya ke diri sendiri kan ego tuh lebih mementingkan apa? Diri sendiri kan. Jadi kalau kalian mau bermain di supranatural, pesan gue adalah wajib banget beriman dan tanpa kemelekatan. Itu kalian pasti mempunyai nurani yang benar-benar bekerja di situ. Ya, makanya banyak orang yang terkonvert bukan berdasarkan database nurani tadi, tapi database pengetahuannya dia. Jadi ada dua. Ya? Nah, ada dua database. Nah, ada dua database. Nah, database nurani ini bekerja cuman kalau kita bener-bener kayak berkoneksi sama Tuhan aja. Dan ini memang agak susah. Kayak lo bener-bener kayak di konsep orang yang berserah banget. Kayak ada Tuhan, dikit-dikit ada Tuhan. Nah ini baru ini kayak aktif gitu loh. Tapi kalau kalian masih mikirin masih orang-orang yang masih takut sama masalah, takut sama masa depan, jangan main di sini saran gue. Karena banyak manipulasi dan kebohongan. Oke, emang efeknya apa sih kalau dimanipulasi di dunia dimensi ini? Ya banyak kasus kan di Indonesia, dukun tiba-tiba ngebunuh kliennya sampai berapa tuh? 10 atau 50 orang kalau nggak salah. Dengan cara apa coba? Di dukunnya ini mengiming-imingkan supaya cepat kaya. Dengan cara mengubur si kliennya itu yang wanita ini sampai seleher. Pas dia sudah di leher, entah sesudah atau sebelum meninggal, diminum tuh air liurnya sama si dukun itu. Baru dibunuh. Entah gue nggak tahu. Prosesnya gue lupa. Itu ada di Indonesia ada. Kok mau? Kan ini udah kemanipulasi. Seolah-olah kan si eksistensi itu datang dan bilang lo harus membunuh orang dan meminum air liurnya.
Ya karena dia udah nggak ada kesadaran yang mutlak, dia udah gampang dimanipulasi, ya udah. Berarti korbannya itu sendiri dijebak atau gimana Kak? Ya dijebak. Oh, oke. Pura-pura. Jadi kondisi Ritual kalau nggak gitu ya. salah si klien itu datang pengen cepet kaya, tapi dia bilang tulis surat buat keluarga lu dulu. Pura-puranya. Nah, besok malam lu kesini. Nah, pas besok malam udah langsung ritual eksekusi. Dan istrinya membantu. Luar biasanya. Istri pertama dan istri keduanya membantu. Luar biasa kan? Itu satu lagi kan orang yang makan daging manusia. Oke. Oh, yang viral zaman dulu ya. Ada banyak kasus sebenarnya, makanya gue bilang banyak kasus di lapangan itu manipulasi. Makanya di saat kalian main supranatural tapi nggak punya pondasi iman, udah mundur di situ. Mundur karena pengalaman gue itu berat banget kan. Gue entah pernah menyampaikan di sini atau di konten dari Astra bahwa di saat kalian bermain supranatural, kalian harus memisahkan 4 hal. Di saat sesuatu itu datang, kalian harus memisahkan mana yang itu pendapat kalian, mana itu halusinasi kalian, mana itu manipulasinya, atau itu yang beneran. Caranya gimana untuk mengkonfirmasi itu? Nurani iman itulah yang bisa di tahap itu. Nurani iman itulah yang harus kalian punya. Kalau nggak punya, jangan harap. Kalau misalnya dites gitu, si astralnya bisa nggak sih Kak? Kenapa dites? Dites sesuatu gitu untuk dites Nggak sesuatu bisa. yang Mereka faktual bisa gitu. memanipulasi. Mereka bisa berubah. Mereka kan bisa berubah seperti apapun. Dan mereka bisa bohong seperti apapun. Jadi percuma. Mereka pura-pura jadi si A, si B, si C. Emang lu tahu niat jahat dia seperti apa? Lu nggak akan bisa deteksi. Misalnya dia berubah menjadi, misalnya dia berpura-pura jadi orang terdekat kita gitu. Kalau misalnya kita tes gitu, emang di meja lo ada apa gitu? Terus dia nggak bisa jawab atau dia bisa jawab, itu bisa mengkonfirmasi nggak sih itu eksistensi bener apa enggak? Itu tetap akan bisa dimanipulasi. Karena seolah-olah mereka itu baik banget. Padahal belum tentu. Berarti dia belum tentu bisa jawab. Beberapa kasus klien lah. Dia bilang tuh kayak dia tuh ngejagain, dia tuh leluhurnya dia. Oke. Dia merasa bangga dong di situ. Terus ketemu gue. Terus cerita gue tuh punya penjaga bang, bla 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 segala macem. Dia tuh ngejagain intinya. Oh sekarang gini, kalau dia ngejagain, berarti membuat lo aman dong. Nah sekarang gue tanya, hidup lo susah apa senang sekarang? Dari lo kecil sampai sekarang, lo kategori senang apa susah? Susah bang. Ya udah, itu ngejaga berarti. Ya kehidupan dong, apapun itu. Hidupnya. Ya ternyata masalahnya banyak. Ya rumah tangganya lah yang macem-macem lah gitu. Yang kondisi keuangannya lah bermasalah, kerjaannya dimarahin terus. Pokoknya sialnya berabrak-abrik lah. Di situ. Sial berabrak-abrik gitu. Itu yang buat gue pada akhirnya kayak kalau satu aspek masalah mungkin itu ujian gitu. Tapi kalau semua aspek bermasalah, lu pikir-pikir lagi lah si eksistensi ini ngejagain lu atau buat ngancurin lu. Oke, pertanyaannya emang eksistensi ini bisa mempengaruhi real life kita ya Kak? Sangat mempengaruhi. Nah banyak lagi nih orang kadang nggak sadar. Misalkan gua, ya zaman gua dulu lah. Jujur orang tuh nggak suka sama gua zaman dulu. Gua ngerasain itu. Kenapa? Bukan orang nggak suka gua, tapi yang orang nggak tahu adalah gua tuh punya kuasa gelap dulu. Diri gue tuh ada energi negatif. Nah orang lain ini kan mendeteksi secara hati tuh ada sesuatu yang nggak baik dari gue. Sebenarnya bukan guanya, energi kuasa gelapnya, ngerti gak? Yang pada akhirnya orang nggak nyaman sama gue, nggak ngerasa oke segala macem gitu. Tapi setelah gue menyelesaikan permasalahan kuasa gelap, hidup gue mana-mana aja. Ngerti gak? Maksudnya dulu kakak ketempelan gitu? Dulu pernah ada lah gitu. Dan gue membebaskan diri gue sendiri. Dan itu butuh perjuangan sih emang. Emang kita harus membebaskan diri dari eksistensi? Ya di saat lu ada kontrak, ngerti kan? Nah gue pernah di situ. Dan gue membebaskan diri gue pada akhirnya gitu. Karena ada yang nggak bener dalam perjalanan spiritual dan supernatural gue gitu. Kayak kok kenapa ya? Gue ngerasa gue nggak jadi orang tuh nggak jahat, tapi kok kehidupan gue kok sial mulu ya. Bukan masalah, bukannya bener-bener kayak masalah sial yang kayak continue ya.
Berarti dia mempengaruhi frekuensi kakak ya, jadi negatif gitu Nah, maksudnya atau gimana? nah ini yang orang harus Jadi manusia itu ada dua, ada materi, Tubuh ada energi. Oke. Roh kan energi. Nah, kebanyakan orang itu berpikir bahwa si energi roh ini ngikutin badan. Si roh ini ngikutin badan. Jadi misalkan ini badan, ya badan yang duluan, si energi atau roh ini ngikutin. Bukannya mereka bersatu kak? Polanya kan kayak gini, umumnya manusia. Sebenarnya dibalik, roh dulu yang duluan, baru badan ngikutin. Contoh nih misalkan, lu di sebuah tempat kerja misalkan, yang lu cerita zaman dulu lah. Lu tempat kerja, lu berisikan orang-orang toksik, lu nyaman nggak? Bisa bekerja nggak badan lu? Nggak bisa. Berarti badan lu ngikutin hati lu atau hati lu ngikutin badan lu? Hati itu kan roh itu adalah energi. Jadi badan lu ngikutin energi atau energi ngikutin badan lu? Badan ngikutin energi. Nah, di sini pada akhirnya orang nggak sadar bahwa yang diutamakan itu adalah energi roh kita dulu. Makanya ini core atau pusat, dia nggak boleh ada masalah. Dia benar-benar di fase yang stabil banget. Makanya di saat dia kemanapun dia akan masuk ke energi yang positif. Misalnya di saat kita energi positif, maka positif aja semuanya. Di situ. Tapi di saat kita ada kuasa gelap atau ada dosa, kebanyakan dosa atau kebanyakan yang negatif, udah kita masuk ke frekuensi negatif. Sesimpel ini sebenarnya kehidupan. Oke. Makanya dilarang ada penyakit hati. Kalau mental health termasuk itu, termasuk roh juga ya? Semua. Penyakit mental itu termasuk roh juga kan berarti? Semua. Dan balik lagi itu kan energi negatif jatuhnya. Makanya kita tuh disarankan untuk seimbang, tenang. Ya, makanya ada fungsi kita ibadah, membuat kita tenang, meditasi. Ya kan apapun ya puji-pujian. Itu supaya kita lebih tenang gitu. Karena di saat kita tenang, kita akan mengurangi frekuensi negatif kita dan pada akhirnya kita ya dikit-dikit ke frekuensi positif lah gitu. Jadi kayak kita harus ngikutin si roh ini atau energi roh ini. Dan kita harus ngejaga dia supaya tetap stabil terus. Di situ kalau kita punya dosa ya udah kelar. Mau ada iri, ada dengki, ada dendam, ada ambisi, ego, ini udah pasti bermasalah. Di situ kita akan mendekati orang-orang yang negatif juga, ketemu sama orang-orang negatif juga. Pokoknya di saat kita frekuensi negatif, kita akan menarik orang-orang yang negatif dan masuk ke frekuensi yang negatif juga. Simple itu aja sebenarnya. Makanya kita kayak harus tenang, stabil di situ. Ya kalau kita ngomong ya di agama lo kita nyebut karma, itu juga berlaku kan? Iya, true. Iya nggak sih? Di saat kita negatif maka kita akan mendapatkan yang negatif. Benar. Di saat kita positif kita mendapatkan yang positif. Ya iya kan? Terus tadi kakak ngomongin soal roh dan materi itu, di aku juga ini sih ada kan? koneksinya sih, kayak Atman sama Brahman. Nah di situ gue nggak belajar Hindu ya. Gitu. Gue tuh jujur aja, gue tuh belajar di lapangan banget karena teori udah terlalu banyak waktu itu gue inget, terlalu pusing gue. Makanya gue pengen mensimpelkan semua itu berdasarkan penelitian gue gitu. Di situ. Jadi ya buat kalian yang kenapa sial, kenapa banyak masalah, kenapa rezeki seret, coba terkali introspeksi diri sendiri dulu. Banyak orang yang mungkin nggak masa sih bang gitu seperti itu. Ya emang seperti itu. Mau gimana? Di situ. Emang faktanya kayak gitu. Cuman ya balik lagi kan. Kadang kita tuh terlalu buta sama banyak masalah. Terlalu banyak kan masalah. Jadi kita buta mana yang benar, mana yang salah. Terlalu lelah, terlalu capek gitu. Tapi renungin deh yang gue sampaikan barusan tadi. Di situ. Mulailah untuk memulai. Kalau enggak lo targetin deh. Konsepnya tuh targetin kayak gue dengerin Bang Adam nih 3 bulan ke depan. Gue akan jadi apa? Gue mau rubah keadaan itu dengan konsep itu. Cuma sebulan gue. Gue mengalahkan semua kekurangan-kekurangan gue. Akhirnya gue menang. Cuma sebulan durasinya. Di situ semua membaik setelah sebulan itu. Nah terkadang kan ada yang butuh 2 bulan, 3 bulan. Ada yang terkadang konsepnya kayak ngomong doang tapi nggak ada tindakan. Ada yang kayak gitu juga. Jadi action itemsnya adalah menetralkan si roh ini gitu ya, maksudnya kayak. Jadi intinya gue tuh udah penelitian tuh udah lama banget ya.
udah ya contoh kayak gue itu Yang tuh tadi tuh ya? iya itu tuh udah 2013 tuh pokoknya udah lama banget konsepnya itu. Dari mana kakak tahu cara itu? Balik lagi penelitian karena gue udah ngerti kan dikit-dikit oh ternyata mereka tuh jadi bahan penelitian gue. Jadi area 51 di astral tuh kakak yang punya ya? Ya memang percobaan ya? intinya di dunia lain itu nama gue agak wanted sih, maksudnya kayak bermasalah karena gue memang meneliti mereka banget. Parah banget deh. Ya gue harus tahu Diuji kan. coba gitu. Ya uji coba karena baik lagi kan. Ya gue harus melindungi ras manusia dari si the monster ini gitu loh. Oke. Kalian kan harusnya udah ngeh dong musuh sesungguhnya itu adalah eksistensi yang the monster atau kita bisa sebut ya iblis itu termasuk bagian dari the monster itu. Nah kalau kalian mau ngelawannya kalian kan harus mencari tahu dong apa yang kalian lawan gitu loh. Seperti apa sih segala macamnya biar kalian tahu ngeh gitu. Gitu. Jadi kalau kita nggak penelitian ya gimana gue bisa tahunya? Semua agama kok ada eksistensi ini tapi gue nggak tahu ya. Setahu gue sih ada. Seberapa penting kita perlu tahu eksistensi dia ada apa nggak di dalam lingkungan kita? Penting kalau kalian nggak percaya maka sulitlah kalian berkoneksi ke Tuhan karena kalian pasti akan dihalang-halangin secara kalian nggak sadar. Oh tapi kakak sempat bilang ada yang jin baik sama yang enggak. Oke, Itu gimana? kita ngomong jin itu kan makhluk ciptaan. Iya. Kalau jin dan iblis itu kan eksistensi. Kan? Eksistensi. Eksistensi ada yang eksistensi yang makhluk tapi ada yang terkutuknya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang dulunya jin tapi terkutuk. Iya. Iblis adalah makhluk bagian dulunya adalah ras jin tapi dia sudah terkutuk dan sudah berevolusi, sudah berubah. Nah, mereka ini iblis ini mengadopsi energi the monster dan sudah dikuasai the monster. Bukan cuma iblis sih, bahkan manusia pun ada. Ya balik lagi pilihan. Kita tuh sebenarnya benar-benar kita tuh nggak bisa di tengah-tengah. Lo mau masuk frekuensi the monster apa frekuensi the light, cahaya. Lo mau frekuensi mau yang mana? Lo nggak bisa di tengah-tengah. Tengah-tengah lo masih akan ke bawah-bawah ke kiri. Di situ. Ya, intinya lo akan jadi jahat dan lo akan dikuasai. Udah selesai. Di saat terinfeksi energi the monster ini, kalian bakal jadi orang aneh dan melihat semua orang itu adalah ancaman. Lo jahat. Gitu. Gue harus bertindak mempertahankan diri dengan cara gue nyakitin lo. Ego mulai bermunculan, dendam mulai ada segala macam udah. Tapi setiap manusia kan pasti punya sisi dark side-nya. Kecil. Punya dasar tapi kecil. Nah tinggal lo mau nikatin itu atau enggak. Pilihan semuanya. Pilihan. Oke. Dalam penelitian gue, the monster tuh ada. Anggap aja setitik. Tapi jadi besar atau enggak, silakan. Pilihan. Oke. Di situ. Poinnya. Memang ada gue teliti bentuk roh itu seperti apa. Cuman gue nggak bisa nyampaikan dengan gamblang. Karena berbahaya. Di situ. Apa bahayanya? Kenapa bahaya? Apa bahayanya? Belum terkumpul semua lebih tepatnya. Belum terkumpul semua konteksnya. Jadi ya gue harap ya kalian support kita terus para The Guardian. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya gangguan astral bisa kontak Kak Adam karena Kak Adam bisa bantu ya Kak ya? Ya bisa terserah kalian kalau mau pemuka agama di sekitar kalian. Iya. Ya pokoknya ya terserah kalian lah kalau untuk itu ya terserah lah gitu. Kita jangan ambil pusing. Yang penting kalian sadar dulu bahwa di dalam diri kita tuh ada dua bagian, ada materi ada energi. Jadi jangan mensampaikan energi itu di situ. Karena kita mikirkan jangan-jangan gue kesana, Jadi kayak seolah kayak badan yang bekerja semua bukan energi, sedangkan energi harus diduluin gitu loh. Makanya kadang-kadang orang melakukan hobinya dia, kesenangannya dia, terus dia bisa bahagia di situ, dia bisa berkembang, dia bisa rezeki banyak karena dia mengikuti energinya dia ngerti. Positif semua segala macam. Berarti kakak bilang kalau misalnya ngikutin intuisi itu benar ya? Intuisi yang bukan manipulasi ya. Nah balik lagi yang gue bilang. Semuanya serba ini ya abu-abu. Makanya gue bilang butuhnya iman tuh ini Yu. Iya. Kalau kita nggak ada energi iman kelar hidup lo. Susah bedain ya. Susah. Lu gimana menggunakan konsep energi nurani ini kalau lu nggak ada iman?
Sedangkan dia aktif di saat ada iman. Ibaratnya tuh dia tuh ibarat sebuah mesin di dalam diri kita. Mesinnya tuh mati kalau kita nggak punya iman. Tapi kalau kita ada iman, dia ibarat tuh energi Tuhan itu mengaktifkan si ini biar dia bekerja di situ. Jadi kayak ada booster energi tambahan yang pada akhirnya dia aktif. Kalau menggunakan energi kita normal, ini nggak bisa aktif karena dia butuh pasokan energi yang besar banget. Berarti kakak tadi penekanannya adalah lebih ke energi negatifnya ya, bukan sosok astral itu ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir asal ya, kalau selama nggak ganggu nggak apa-apa kan? Apa aku salah nih persepsinya nih? Ada yang kalau jin itu memang harusnya nggak mau ganggu. Oh. Ada yang memang jin jahat. Ada yang memang jin baik. Jin baik nggak ganggu. Dan mereka biasanya nggak tinggal di perkotaan, tinggalnya di hutan. Tinggal di rumah nggak? Nah itu kita bisa deteksi dulu. Sebenarnya kalau udah di rumah itu ada kemungkinan besar itu udah, kalau nggak iblis dia jin jahat udah. Di situ. Pertanyaan random deh kak. Kan biasanya ada yang bilang suatu sosok astral itu tinggalnya di pojokan, atau kakak pernah bilang di sudut-sudut. Emang mereka nggak bisa berpindah-pindah ya kak ya? Mungkin mereka bisa berpindah tapi dengan menggunakan hukum tempat buat mereka lah. Mereka tuh berada di tempat-tempat yang jarang manusia lalui, jarangnya pencahayaan, terus jarangnya aliran positif masuk. Di situ dia nggak mungkin berada di alur cahaya dan matahari langsung masuk nembak, itu dia nggak mungkin tinggal di situ, kecuali dia terhalang dengan sebuah media, mungkin lemari atau apa gitu mungkin. Oh tuh ngefek juga ya? Ngefek, makanya kadang-kadang feng shui dalam pengaturan rumah tuh penting banget sebenarnya. Rumah itu misalkan tanahnya positif nih ya. Iya. Tapi kalau lo bangun dengan feng shui negatif, udah kelar dari rumah itu. Oh menarik. Kayak next time kita perlu bahas ini deh. Boleh. Kenapa kayak nggak boleh berdampingan tempat kamar mandi sama misalnya kamar gitu? Jadi gini, gue tuh mengadopsi feng shui yang lapangan banget sekarang dan sudah improvisasi dengan keadaan. Misalkan contoh nih, lo rumah lo udah mentok, nggak bisa ada cahaya matahari. Apa lo harus bongkar rumah tetangga gitu supaya misalkan lu butuh pencahayaan nih, sedangkan sini udah rumah tetangga, rumah orang gitu, ngerti kan? Iya, Nah iya. lu mau Nggak bisa sih. Iya kan, semua harus diakalin kan. Yang gue pakai dalam konsultan adalah hukum solusi. Jadi gue harus mensolusikan apapun itu sebenarnya. Karena di saat itu rumah kan harus pakai teknik gitu loh. Kecuali yang paling berat itu adalah tanahnya yang negatif. Rumah masih bisa diakalin. Bisa disekalin ya? Nah, misalnya kalau tanah yang negatif, lo pernah gak sih ngerasa kayak, misalkan lo dalam perjalanan di dekat rumah lo tuh ada yang di sini kayak gersang banget, kayak toko tuh kayak pada tutup kadang. Gue nggak tahu lo pernah ngerasakan itu nggak? Pernah. Kayak ada satu tempat dia usaha apapun gagal di situ. Itu ngaruh ya? Itu ada, dan itu nggak satu ruko atau rumah doang. Jadi ada kondisi daerah seperti itu. Yuk, ada deretan tempat juga yang positif banget. Nah lu pasti bisa membedakan, dan kalian juga pasti kurang lebih untuk feng shui tempat kayak gitu. Jadi kalau rumah masih bisa diakalin, kalau udah tanah kita udah nyerah, kebanyakan kita udah nyerah. I see. Karena tempat tanah kan di situ. Kalau rumah tuh kalau misalnya di aku biasanya ada penangkalnya gitu sih kak. Misalnya nggak perlu yang kakak bilang tadi, kan kita nggak bisa ngerubah, kita nggak bisa bongkar karena ada penangkalnya tuh. Kakak gitu juga biasanya atau gimana? Ya penangkalnya ya ada. Iya biasanya penangkal Pencahayaan, terutama pencahayaan, misalkan kayak adanya kayak bunyi gemercik air segala macam di situ. Menarik. Di situ. Jadi ya balik lagi, yang klien butuhkan solusi bukan kepusingan. Kalau tanah gitu tapi bisa ya? Tanah itu sebenarnya gue harus masih kayak berpikir apa sih ya, yang terbaik lewat doa, entah Tuhan ngizinin atau enggak. Oke. Kalau terkadang ada sebuah momen Tuhan mengizinkan, ada yang momen Tuhan nggak ngizinin. Penasaran juga sih, emang kenapa bisa tiba-tiba itu tanah yang jadi negatif apa segala macam. Kadang Mungkin next time apa gimana? Mungkin next time. Next time. Seru Kita sih. terlalu melebar jadinya, ntar aku ditimpukin sama yang nonton. Terakhir nih kak, gimana cara kita pertolongan pertamanya lah jika ada astral yang masuk ke dalam tubuh kita, atau kita ada astral lah gitu. Ya paling yang harus kita lakuin ya berdoa ya pasti. Banyak berdoa dan lebih percaya ke Tuhan, bukan lebih percaya ke dalam ketakutan kita. Itu satu. Terus ibadah. Kalau nggak ibadah kita meditasi.
untuk menarik energi positif itu dan menggantikan energi negatif tadi dengan energi yang positif tadi gitu. Pokoknya di situ. Terus kalau untuk mendeteksi ada atau enggak Kak, bisa melalui mimpi. Jadi kalian sebelum tidur tuh minta tolong sama Tuhan, berikanlah hamba petunjuk kebenaran sebenarnya di diri aku nih bersih atau enggak. Di situ. Nanti kalian akan biasanya dikasih petunjuk mimpi. Gitu. Jangan ngomong sekali dua kali doang ya. Dia usahain kayak setiap kalian tidur coba untuk berdoa ke Tuhan gitu. Nah banyak mimpi ini banyak kode-kodenya. Nanti kalian coba terjemahin ya secara perasaan kalian ini masuk atau enggak, ada gangguan atau enggak gitu di situ. Terus dengerin doa-doa. Kalau kalian merasa kayak ada sisi kayak merasa nggak nyaman dengan doa agama apapun ya, lu berarti harus ada yang lu introspeksi cek lagi gitu loh. Kayaknya ya harusnya kan lu aman-aman aja secara manusiawi gitu kan di situ. Kalau dia kepanasan gimana denger doa-doa Kak? Dia berarti udah punya ikatan batin dengan si astral atau si kuasa gelapnya, pasti akan bereaksi di situ. Makanya kan gue bilang kayak suara halu gue aja itu mereka bereaksi di situ. Terus mungkin dengan konsep dengan minum air yang kita doakan sendiri, terus kita bereaksi nggak kalau ada pertentangan, ada apa segala macam. Nah ada satu klien gue, dia mengatakan bahwa setiap mau sholat tuh selalu kayak ada gangguan, padahal dia lagi mau tobat misalkan, selalu jadi ganggu, kayak dia rep rasa merinding segala macam, kayak si iblis di dalam dirinya nggak terima. Maka gue bilang kayak ibadah tuh salah satu media kalian bisa ngecek diri kalian tuh bersih atau enggak ibadah. Berarti di saat kayak gitu kita harus kuat mental gitu ya, hadapin gitu. Dan mulailah ngebangun hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan manusia dengan Tuhan tuh nggak bisa diikut campurin gitu loh. Gue pun bisa memberikan kalian sebuah pedoman atau tata cara, tapi gue nggak bisa bantu kalian berhubungan antara manusia kalian dengan Tuhan gitu. Nggak bisa, itu kayak harus kalian bangun sendiri gitu. Dan sekarang itu penting banget karena ke depan tuh kan bakal banyak masalah. Jadi kayak mulailah ngebangun kehidupan kalian, keseharian kalian dengan Tuhan sih. Di situ. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk nonton video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Dan like plus komen. Di situ. Follow sosial media SGN juga. Kedepan SGN akan diisi dengan konten-konten menarik, jadi ditunggu aja. Yang penting kalian jangan bosen di situ. Bye.